hijrahnya ke depan adalah sekarang bagaimana mendorong, menggali, menemukanali praktek-praktek yang risiko kalau sebut risiko pasti dua ya, risiko terhadap alam maupun risiko terhadap manusianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini kita membahas topik yang sedang hangat dan juga memang menjadi sebuah tantangan untuk kita masyarakat khususnya di Kalimantan Timur. Dan saat ini saya bersama dengan Bapak Insinyur Niel Makinuddin MA, yang mana beliau juga selaku Wakil Ketua Lembaga Pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, yang baru saja juga beliau dikukuhkan ya Pak ya, pada awal bulan Juli kemarin ya. Dan kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini keadaannya Bapak? Alhamdulillah, cerah, sehat. Alhamdulillah ya Pak ya, semoga selalu sehat selalu Bapak. Amin. Ya. Mungkin kalau kita melihat keadaan lingkungan kita saat ini Pak ya, kita merasakan beberapa tahun terakhir ini cuacanya semakin panas dan juga hujan juga semakin sulit untuk kita prediksi, dan banyak sekali berbagai persoalan lingkungan di sekitar kita yang kita rasakan gitu Pak. Dan kalau melihat keadaan lingkungan saat ini Pak, ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang membuat saya bertanya, dan juga beberapa kawan-kawan saya, karena kami Gen Z ya Pak ya, pasti penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya kita itu akan bertanya, sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan bumi kita saat ini Pak, gitu. Dan akhirnya kita melihat bahwa ternyata kondisi bumi saat ini itu sebenarnya sedang tidak baik-baik saja Pak. Namun kami sangat-sangat bingung untuk hal itu. Dan di podcast ini kita akan menggali Pak mengenai ancaman pemanasan bumi dan juga tadi pentingnya untuk kita hijrah dalam mengelola sumber daya alam. Nah, baik Bapak. Untuk pertama kita akan melihat Pak bagaimana praktek kelola sumber daya alam kita yang ada khususnya saat ini gitu Pak. Iya, terima kasih Mbak Fatimah. Ini saya juga terima kasih dari bidang Lembaga Pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam ini diberi ruang ya. Ini kesempatan kita untuk mengajak diskusi dan memperkaya bacaan, terutama terkait sumber daya alam dan lingkungan hidup. Jadi kalau boleh saya ringkas ya, karakter atau watak pengelolaan sumber daya alam itu ada beberapa yang sangat dominan di kita. Yang pertama jelas pro kapital, pro modal, gitu ya. Yang kedua cenderung polanya itu mengambil untung sebanyak-banyaknya dan sesingkat-singkatnya dalam waktu yang sangat pendek. Jadi ini. Nah, yang ketiga yang tidak kalah menarik lagi adalah ada perilaku rente ekonomi. Dari izin-izin itu ada praktek rente di mana gratifikasi, korupsi ya itu terjadi ya. Jadi ini saling berkelindan gitu ya. Jadi ini. Nah, yang lain yang karakter yang mendasar yang cukup menonjol adalah kurang ya, kalau disebut tidak kan terlalu drastis ya, kurang menghargai nasihat-nasihat ilmu. Jadi praktek pengelolaan sumber daya alam kita itu tidak science based, tidak berbasis ilmu pengetahuan. Saya kasih contoh dari karakter pro modal, ekstraktif, terus tidak science. Itu yang pertama, contohnya adalah kita ketika Pak Harto naik tahun 67. Saya lahir tahun 65 ya. 67 itu undang-undang yang pertama dikeluarkan adalah undang-undang penanaman modal, undang dalam negeri dan asing. Yang kedua undang-undang pertambangan, undang-undang nomor 11 tahun 67. Yang ketiga undang-undang kehutanan nomor 5 tahun 67. Jadi undang-undang yang ibaratnya undang-undang kapal keruk lah, undang-undang eksploitatif itu. Baru ada undang-undang terkait konservasi keanekaragaman hayati (KSDAE) itu tahun 90 melalui undang-undang nomor 5 90. Bayangin 67 ke 90 itu berapa tahun itu kan, itu cukup panjang. Jadi itu menunjukkan bukti yang sangat kuat. Kalau bahasa agama itu ayat kauniyah lah, bukti yang tak terbantahkan bahwa kita
menganut paham kapitalisme. Ya, jadi itu. Nah, yang lain juga prakteknya itu tidak juga memberi penghargaan kepada budaya sosial, ya, ekonomi setempat. Jadi berbagai praktek pengelolaan sumber daya alam di Indonesia ini kan 300 lebih suku ya. Setiap pulau itu berbeda-beda. Nah, setiap suku itu memiliki kearifan ya, atau indigenous knowledge ya, memiliki pengetahuan yang terakumulasi dari ratusan tahun. Yang ini adaptif dengan kondisi setempat gitu. Buktinya kalau katakanlah kalau disebut masyarakat Dayak atau Kutai atau Banjar di Kalimantan itu salah mengelola lingkungan, udah habis nggak ada hutan yang bisa ditebang. Buktinya kita generasi muda masih bisa melihat hutan yang kayunya besar-besar. Nah, tapi begitu 67 ke atas, tahun 67, 70, 80, yang istilahnya 70, 80 itu banjir kap, 80 itu era HPH, semua itu HPH itu kan pemodal. Nggak ada masyarakat kecil, orang miskin kayak kami yang tinggal di kampung punya HPH, nggak bisa. Baru 10 tahun belakangan ada skema perhutanan sosial, itu kelompok masyarakat, orang kecil bisa memiliki. Jadi pertama tadi kapitalistik, terus pro modal, terus abai kepada pengetahuan, jangka pendek, ekstraktif, ya, dan abai terhadap istilah HAM ya, hak asasi manusia, sehingga banyak korban-korban yang ditimbulkan dari praktek pengelolaan sumber daya alam dengan karakter-karakter tadi itu. Ya, berarti karakteristik tadi itu mempengaruhi pengelolaan sumber daya alam yang ada saat ini ya, Pak ya. Iya. Dari tadi ada praktek kapitalis ya kan, terus meraup untung untuk organisasi tertentu sebanyak-banyaknya, terus juga tentang rentetan tadi gitu. Nah, kalau melihat daripada praktek yang ada nih Pak, pasti itu akhirnya akan berdampak Pak ya, berdampak kepada masyarakat sekitar, berdampak kepada orang-orang yang bahasanya tidak mendapatkan keuntungan terhadap praktek-praktek tadi gitu. Nah, kalau melihat dari dampaknya nih Pak, dampaknya kan udah sangat besar ya Pak ya dengan lingkungan kita saat ini, khususnya kayak di Kalimantan ini kan sering banjir ya kan Pak ya, karena penebangan pohon liar yang sangat-sangat membabi buta, terus juga banyak sekali terjadi kebakaran hutan sehingga terjadinya hutan gundul seperti itu. Nah, kalau melihat dari hal ini Pak, apa dampak yang sangat spesifik sehingga memberikan sebuah gambaran kepada masyarakat kita gitu, pentingnya kita menjaga lingkungan. Iya, tentu Mbak, kalau dikelompokkan dampaknya itu kedua aspek ya. Pertama ke manusianya, ke kita yang tinggal di Kalimantan, ke alamnya, ke hutannya. Itu dua yang terkena dampak ya, manusianya dan alamnya. Bentuknya apa? Bentuk dampaknya ini sekali lagi kalau diuraikan bisa 2 SKS ya. Jadi saya coba ringkas saja dalam satu kelompok. Yang pertama adalah kita sedang mengalami apa yang disebut dengan kehilangan atau kepunahan keragaman hayati. Ya, saya tahun 80 waktu awal kuliah di Unmul, jalan kalau pakai masih menemui pohon besar, ada ulin besar, ada meranti berbagai jenis bisa dengan mudah. Sekarang perlu jalan jauh sekali, bahkan sampai ke Mahkamulu baru ketemu yang hutan yang asli gitu ya. Itu jadi kehilangan keragaman hayati berbahaya karena negara itu, posisi negara itu Mbak ya, makin ke tropis itu keragaman hayatinya makin tinggi. Makin ke arah temperate, ke yang 4 musim itu makin rendah keragaman hayati. Keragaman hayati dalam arti flora fauna. Ya, dalam 1 hektar hutan di Kalimantan itu ada puluhan jenis tumbuhan obat, ada akar-akaran ya kayak bubur bangkal, yang kalau bahasa latinnya Ficus deltoidea itu yang nempel di pohon besar. Nah, kalau pohon besarnya nggak ada, maka beberapa keragaman hayati ada 3-5 jenis bisa hilang. Punah Pak ya. Punah. Jadi, nah masalahnya dari para pakar ekonomi sumber daya alam dunia itu mengatakan kayu itu setara dengan 5% dari total value dari hutan, dari ekosistem hutan. 5% maksimum. Bahkan ada yang mengatakan 4%, ada yang 3%, tapi maksimum 5%. Saya ambil yang paling tinggi 5%-nya. Gitu. Nah, dibanding nilai-nilai yang menjaga tata air, mencegah banjir, terus sebagai tabungan atau banknya keragaman hayati, ratusan tumbuhan obat Mbak. Kalau Mbak Fatima pergi keliling ke kampung-kampung di pedalaman itu, rata-rata masyarakat yang umurnya sudah 50 ke atas, terutama ibu-ibu itu paham betul. Ada namanya akar-akaran, kalau bahasa mahakamnya wakai ya. Wakai itu wakai jomit atau akar kuning. Terus ada namanya
jenis akar tertentu itu bisa untuk KB, untuk penjarangan. Iya, Bisa ada Pak, yang untuk sakit perut, macam-macam. Jadi itu adalah contoh keragaman hayati flora. Yang fauna, ya, kita ini kan di Kalimantan terkenal dengan binatang yang karismatik namanya orangutan ya. Ya, bekantan juga Pak ya. Bekantan. Nah, di dunia ini ada 3 kera besar, ya. Bekantan di Pulau Kalimantan, gorila, simpanse, dan bonobo itu di Afrika. Ya. Jadi ini the great ape, kera besar itu hanya 3. Di Kalimantan sama di Sumatera ada di bagian utara, Aceh sama Sumatera Utara ya, beda spesies. Nah, binatang ini diciptakan oleh Allah sebagai salah satu penebar biji paling tangguh, paling keren. Jadi setiap hari dia itu makan mayoritas buah-buahan ya, dimakan, masuk perut, terus dia jalan 1-3 kilo, terus dikeluarkan fesesnya, kotorannya. Nah, di dalam itu ada biji-bijinya. Ini biji-bijinya kualitas unggul, mirip kayak biji luwak. Kopi itu kalau dimakan luwak, keluar besoknya atau lusa itu kualitasnya prima dan survival rate-nya 97%. Jadi dia menyebar itu tumbuh jadi bibit dari tanaman. Nah itu survival rate-nya 97%. Sedangkan reboisasi oleh manusia, nilai keberhasilannya hanya 15-20%. Gitu. Jadi jauh, kalau dibandingkan dengan orangutan kalah jauh. Nah untuk itu ketika nanti orangutan nggak ada, ya itu negara harus mengalokasikan miliaran rupiah tiap tahunnya untuk menyebarkan biji di hutan-hutan. Dikira kan hutan-hutan statis, bukan. Hutan itu dinamis. Jadi perlu ada makhluk, ada agen, ada binatang yang bertugas menyebarkan biji, bertugas menebarkan serbuk, mengawinkan serbuk sari dengan ini. Jadi sistem yang sangat kompleks sekali gitu. Dan sangat penting ada dalam sangat penting. Nah, bagian dari binatang-binatang itu juga menghasilkan manfaat obat, manfaat keindahan, ide, pengetahuan. Misalnya kayak capung itu kan menginspirasi pembuatan helikopter misalnya gitu. Itu dari binatang. Betul. Jadi alam itu sebetulnya jadi sumber inspirasi, bukan hanya kayu. Ya, ibaratnya gini lah. Kalau kita punya tabungan di bank, yang kita ambil kan tabungan pokoknya habis kan? Iya. Ya kan? Kalau yang diambil bunganya, ini mohon saya tidak mempromosikan riba ya. Tapi kalau yang kita ambil bunganya, yang kita gesek-gesek dari bunganya itu awet, pokoknya masih ada. Nah pokoknya itu adalah pohon. Pohon itu penopang utama dari ekosistem alam. Nah itu yang pertama ya. Terus yang kedua, dampak tadi dari praktek yang ekstraktif tadi adalah pencemaran, baik di darat maupun di laut. Nah pencemaran ini yang paling mengerikan saat ini menjadi ancaman kemanusiaan adalah pencemaran limbah plastik. Itu plastik dalam bentuk mikro ya, yang dimakan oleh ikan. Itu nanti ikannya kita makan itu daya rusak, daya racunnya naik berlipat-lipat ketika kita makan, kita konsumsi. Dan kita tahu plastik ini kan salah satunya adalah zat karsinogen yang bisa memicu munculnya kanker, cancer ya, karsinogen. Dan ini ada beberapa riset itu beberapa titik, beberapa habitat itu sudah banyak plastik. Sekarang coba Mbak Fatimah jalan aja mulai dari pedalaman sampai ke laut, pasti mudah sekali menemukan plastik. Betul banget, Pak. Ini ancaman terhadap umat manusia yang menurut saya sangat serius ya. Plastik di mana-mana Pak ya. Iya. Nah yang ketiga, yang dampak yang akumulasi dari pencemaran, kehilangan hutan, dampak keragaman hayati tadi adalah perubahan iklim atau pemanasan bumi atau bahasa Inggrisnya the global warming. Nah kalau disebut dengan perubahan iklim ini juga kuliahnya 4 semester, tapi singkatnya iklim itu kan hanya 2 Mbak komponennya. Cara awam melihat iklim itu 2, suhu dan curah hujan. Manakala suhu dan curah hujan ini salah satu atau dua-duanya sudah ekstrim, suhunya itu kita naik ekstrim, kalau di tempat lain turun drastis ekstrim, curah hujan juga demikian ekstrim, kadang-kadang sebentar tapi juga ditumpahkan itu sudah tanda-tanda kita sudah memasuki fase perubahan iklim. Nah ini saat ini kita sedang mengalami fase yang disebut dengan El Nino, hawa panas yang muncul dan disebabkan oleh naiknya suhu di Samudra Pasifik. Samudra Pasifik itu mempengaruhi iklim dunia. Jadi kalau suhunya udah di atas 2 derajat naiknya, ya itu maka hawa panas akan menyebar. Dan ciri khas hawa panas ini pertama adalah kekeringan akut, kekeringan ekstrim. Yang kedua adalah hujannya sudah nggak ada, hilang. Sementara tidak ada hujan. Nah ini pasti kebakaran, nanti konsekuensi berikutnya ispa dan sebagainya, ya kan? Ini jadi saat ini, nah yang kesulitan air bersih, terus gagal panen. Beberapa tempat ini sudah mulai gagal panen.
Di sekitar rumah saya juga, Pak. Jadi kita yang biasanya harusnya sudah mulai tanaman cukup air, tapi mendadak kekurangan air ya. Jadi itu perubahan iklim. Nah, sehingga kalau dalam fase pada tertentu, jadi intinya gini, bumi ini kalau nggak segera kita lakukan perubahan dengan yang drastis, maka bumi ini ibarat pasien itu sudah mendekati IGD, sekarat ya, sudah mengarah ke IGD, ke sekarat. Dan ketika suhu makin naik, terus es yang di kutub utara, kutub selatan mencair, ya, permukaan air naik. Terus ketika suhu naik itu pun juga biasanya ada juga kenaikan populasi beberapa jenis serangga tertentu, ya, beberapa nyamuk akan meledak jumlahnya. Kita misalkan, mohon maaf ya, misalkan ada kasus COVID aja kemarin, rumah sakit kita itu nggak siap. Karena rumah sakit kita didesain tidak dalam kondisi untuk menanggulangi darurat. Ada kondisi normal, sekian persen dari total warga yang sakit baru bisa ditampung. Tapi bagaimana kalau nanti misalkan ada jenis-jenis nyamuk tertentu yang bisa menyebabkan demam berdarah, menyebabkan penyakit tertentu yang jumlahnya meledak, nggak akan siap. Manusia itu lemah. Jadi yang salah satunya pilihan adalah memperbaiki cara kita berhubungan, cara kita mengelola alam tadi, gitu. sama lingkungan kita. Nggak ada pilihan, karena kalau bumi sekarat, kita mau pindah kemana? Ke Mars nggak bisa dihuni, bulan apalagi nggak ada air, ya kan? Mars pernah terbukti ada air, tapi sekarang lagi tidak ada, suhunya tinggi. Terus perjalanan ke sana perlu biaya yang tidak murah. Betul. Jadi pilihan satunya adalah kita yang ditugasi Allah, diberi amanah sebagai Khalifatul fil ard, nggak boleh kita harus mulai gencar mengajak banyak pihak, siapapun dia, terutama tokoh-tokoh pemerintahan, ya, agama, ulama, itu diajak sama-sama, ayo kita peduli pada alam ini. Karena kalau enggak, kita ibaratnya kita naik satu kapal, yang lain bocorin, yang bocorin enggak kita cegah, enggak nahi mungkar, ya semuanya kan tenggelam. Jadi enggak hanya yang nakal, enggak hanya yang maksiat, enggak hanya yang jahat, ya. Kita yang alim pun ikut kena dampaknya gitu. Betul, Pak. Berarti tadi sangat berpengaruh sekali, Pak, ya, dari beberapa aspek tadi tentang kita menjaga keadaan kearifan lokal yang ada di sekitar gitu, Pak, ya, tadi dengan dijelaskan bahwa kalau kita ingin menghirup udara yang segar saat ini tuh kita harus masuk ke pedalaman dulu nih. Nah, dan kebetulan kan saya juga sering traveling ya, Pak, ya, pergi-pergi ke gunung, ke pantai gitu, dan saya ngerasakan, Pak, perbedaannya. Kemarin terakhir saya berpergian ke Gunung Embun yang ada di Pasar, Pak, dan ketika kita jalan menuju gunung yang seharusnya kita melihat pemandangan yang sejuk, Pak, ya, namun kita dilihatkan dengan pemandangan tambang batu bara dengan tanah yang gersang seperti itu. Dan kalaupun ada hutannya itu udah bahasanya dibabat gitu loh, Pak, digundul, dan terlihat jelas bahwa ternyata walaupun kita masuk ke pedalaman kecil dengan jarak tempuh yang 4-5 jam, itu nggak menjamin kita mendapatkan hutan yang seharusnya Kalimantan terkenal dengan hutan tropisnya seperti itu. Dan ini juga menjadi gambaran bahwa gimana nanti di masa mendatang beberapa tahun ke depan generasi kita bisa melihat keadaan bumi kita ini penuh dengan pohon-pepohonan itu tadi. Nah, itu pertanyaan yang sangat fundamental ya. Pertanyaan ini, kita nanti mewariskan bumi ke anak cucu kita dalam keadaan seperti apa? Kalau dalam keadaan nanti bumi ini tidak terlalu layak huni, kita wariskan kondisi bumi yang sering ada bencana, ada puting beliung, ada bencana macam-macam, banjir, kalau kemarau kekeringan dahsyat ya. Ini kan pasti anak cucu kita tidak ridho. Pertama tidak ridho. Loh, kok tega-teganya kakek nenek bapak ibu kami ya mewariskan kami kondisi alam yang seperti ini. Katanya sayang pada kami, gitu ya. Yang kedua kan, ketika tidak ridho kan tidak terjadi transfer kebaikan. Pasti dia akan, waduh kayak apa ini. Tapi kalau kita warisi bumi dengan alam yang asri, udaranya segar, ya terima kasih. Kita didoakan ya. Jadi energi yang lahir dari generasi yang kita warisi alam yang baik itu akan positif. Dan kembali tadi ke menarik pernyataan Mbak Fatimah ya, bahwa pohon itu menghasilkan oksigen, itu benar. Jadi satu-satunya makhluk Allah yang bisa menghasilkan oksigen itu tanaman, karena dia punya zat yang disebut dengan bahasa latinnya klorofil, zat hijau daun. Itu kalau
Kalau ini bisa nanti kita bahas ya di tafsirnya di surah Yasin ayat 80, disebut dengan ahdharil naro. Jadi api hijau ya, kayu hijau yang mengeluarkan api. Sebetulnya fotosintesa. Fotosintesa itu jadi gini, tanaman itu, tumbuh-tumbuhan itu satunya makhluk Allah yang bisa memproses benda mati, sinar matahari, air, sama karbon dioksida yang kita keluarkan itu bisa menjadi bahannya tanaman untuk memasak dalam sebuah proses yang disebut dengan fotosintesis. Ini menghasilkan zat makanan, ya kan? Terus habis itu produknya adalah oksigen. Jadi kalau kita di tengah siang bolong, ada tumbuhan yang rindang, itu kan pasti ada oksigen dan teduh, ada microclimate diciptakan. Tapi kalau di tengah lapang yang luas, siang hari bolong, nggak ada apa-apa, panasnya minta ampun. Itu sama bumi itu juga sama. Kota pun ya, Samarinda ini juga. Saya lihat itu ruang terbuka hijaunya itu nggak sampai 10%, bahkan mungkin sekitar 5-6%. Itu pun juga sebagian dimiliki oleh swasta yang kita tidak tahu apakah itu akan bertahan lama atau enggak. Betul. Ini Samarinda, tempat artinya pohon ini paru-parunya kota. Dia menghisap racun, karbon dioksida, karbon monoksida, ya, belerang segala macam yang keluar dari kendaraan, keluarkan oleh manusia. Nah, sebenarnya tumbuhan membalas kita dengan menghasilkan bahan pangan lewat sayur daunnya, lewat batangnya, lewat akarnya kan, umbi-umbian kan lewat akar itu. Terus buah-buahan kayak durian kan lewat batangnya kan, luarnya itu. Nah, sama yang paling penting oksigen. Jadi kalau kita penduduk kota katakanlah itu terlalu lama kualitas oksigennya buruk, tercemar udaranya, maka kualitas kesehatannya akan menurun, dan ini biaya yang ditanggung oleh negara itu sangat besar. Makin banyak orang sakit, ya kan? BPJS akhirnya makin laris kan, makin membludak gitu. Akhirnya dengan segala komplikasinya akan terjadi persoalan yang rumit. Dan itu ngaruh ke ekonomi juga. Ujung-ujungnya ke biaya ekonomi yang tinggi, biaya hidup yang sangat tinggi. Hanya orang-orang kaya yang bisa beli pemurni udara ya, air purifier atau penyejuk ruangan kalau suhunya terlalu panas terus kan, kita nggak mungkin bertahan. Orang-orang yang punya komorbid paru-paru sama jantung itu yang paling duluan kena serangan, dan itu dampaknya bisa ke kematian. Saat ini di Eropa itu ada 27 negara itu yang mengalami heat stroke ya, serangan panas. Sudah 3.400 meninggal. Yang paling banyak di Jerman sekitar 34.000 di 27 negara di Eropa sekarang. Bisa dicek nanti di Google. Bahkan saya melihat di berita itu Pak, kita goreng telur aja ditaruh di masak. Saat ini, jadi dari 27 negara Eropa itu yang paling tinggi saat ini ya, paling nggak per bulan lalu lah, itu Jerman. Ada 6.000 lebih jiwa ini. Orang udah meninggal karena heat stroke, karena panas yang luar biasa. Jadi perubahan iklim tadi rumusnya cara ngajarkan ke anak-anak mudah aja. 2, kalau disebut perubahan iklim itu suhu dan curah hujan. Itu 2 itu aja. Kalau suhunya udah mulai terasa berbeda, lebih panas ya, nyengat, ekstrim. Yang kedua curah hujan. Curah hujannya kalau udah nggak beraturan, ya, kadang hujan, ekstrim kadang ya. Petani-petani kan kayak yang menggantungkan pada musim kan, akhirnya jadi jadwalnya jadi kacau ya. Jadi susah dia memprediksi kapan harus nanam apa, kapan harus panen apa, dan seterusnya. Katakanlah ini normal, nanam terus mulai tumbuh, udah kelihatan hasilnya bagus, tapi tiba-tiba ada banjir, selesai itu. Atau tiba-tiba ada kemarau kayak sekarang, kering, terbakar. Ujung-ujungnya sama, gagal panen. Dan gagal panen ini termasuk dampak yang cukup menonjol ya. Dampak paling menonjol perubahan iklim itu pertama banjir, Mbak. Komposisinya sekitar 60%. Selebihnya gagal panen. Yang terakhir yang ini adalah ke depan yang dikhawatirkan oleh para peneliti internasional itu adalah kematian. Karena kalau suhu terus naik, pasti akan ada banyak orang yang punya komorbid tadi, penyakit yang terkait dengan paru-paru sama ini, itu pasti nggak tahan. Gitu. Akan berujung kematian. Jadi ujung yang paling fatal adalah bumi ini akan sangat menjadi semakin tidak layak untuk dihuni. Padahal kan tugas kita sebagai khalifah ini kan untuk memakmurkan bumi kan, perintahnya Allah, istiqmar, memakmurkan. Jadi bukan menggasak, bukan ini kayak bukan merusak gitu loh. Nggak ada di Quran itu tugas manusia yang merusak, ada. Malah kerusakan, perbuatan merusak itu sangat dibenci oleh Allah. Ya, betul Pak. Nah, kalau tadi menarik Pak, tadi Bapak menyebutkan kita sebagai khalifah fil ard gitu. Nah, bagaimana tuntunan Islam Pak memandang
tentang kita sebagai manusia berhubungan dengan lingkungan kita, Pak. Seperti itu. Iya, sebetulnya ada beberapa konsep ya, ada prinsip gitu ya, yang di dalam Islam ini sebetulnya ada banyak sih, cuma saya petik beberapa ayat. Yang pertama amanah atau tugas apa ya, perintah SK dari Allah kepada manusia itu kan, kalau saya baca itu kan ada di Al-Baqarah 30 itu adalah amanah untuk mengelola alam, khalifatul fil ard, itu ada ya. Terus yang kedua adalah perintah ini perintah memakmurkan ya, ini ada di surah Hud ayat 61, nanti bisa dicek. Itu perintah untuk istiqmar ya, ini memakmurkan bumi dengan menjaga keseimbangan ya. Itu. Jadi terus yang ketiga, bumi ini kalau dalam Islam itu sebetulnya mitra spiritual. Karena dia memberi manfaat pada kita. Bumi ini transaksi secara langsung, Pak ya. Tumbuhan itu nggak ada, kita hidup. Tapi kita nggak ada tumbuhan, nggak bisa kan? Kita mau hidup oksigen dari mana? Mau beli berapa hari kita bisa, orang oksigen yang di rumah sakit tuh itu 1 liternya bisa sekarang 30 ribuan kan? Dan 1 hari manusia itu perlu 14.300 liter kali 30.000, sekitar 185 juta per hari. Hanya orang konglomerat pun yang mampu hidup kalau harus beli oksigen. Berarti sangat-sangat. Nah itu baru 1 hari Mbak, belum 1 bulan. 1 bulan sekitar berapa ya? 4-5 M. 1 tahun kali 12 bulan. 60 sekian atau 70 sekian M. Itu kalau gini lah, seadanya Allah tuh muyak ya lihat orang Indonesia ini. Udah, kamu ini diberi hidup, kasih napas kok kurang ajar. Bayar ke aku oksigen gitu misalkan. Nggak mampu. Nggak ada yang manusia yang mampu kalau harus bayar itu. Nah, cara-cara satunya karena kita titipin tadi di surah Hud tadi, kita disuruh istiqmar, memakmurkan ini kan membuat nyaman ya, menjaga juga gitu kan. Nah, itu eksploitasi berlebihan. Jadi yang bumi sebagai mitra spiritual ini saya catat ini ya. Ini saya ambil dari Al-Isra ayat 44. Itu ada kata kunci, tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih. Bayangin itu artinya tidak ada sesuatu pun, artinya semua, bukannya manusia loh. Alam ini bertasbih. Ya. Ada sebuah uji coba ya, penelitian di Jawa Timur. Itu orang itu kan bisa dilihat dalam keadaan khusyuk, jatuh cinta, sedih, sakit, itu bisa dilihat auranya, Mbak. Ada foto kamera yang itu bekerjanya berdasarkan efek foto Kirlian. Kirlian itu suami istri penemu itu kamera yang bisa merekam aura. Jadi orang itu kalau marah auranya merah. Orang sakit juga sama. Makin sakit, makin marah tuh makin merah auranya. Nah, ini ada penelitian terkait pohon ya. Pohon itu sama, makhluk hidup kan bisa diberi aksi, bisa bereaksi kan. Ciri-ciri yang hidup itu bisa merespon, bisa berkembang biak kan, itu namanya ciri-ciri yang hidup. Si pohon ini dilukai pakai kayak mando kecil gitu, sama si orang itu berubah auranya menjadi merah. Makin luka makin merah. Nah, singkat cerita besoknya lagi si pohon ini direkam. Ketika ada kondisi luka itu, ya ada merahnya berkurang. Nah, orang yang melukai ini, kemarin itu yang melukai itu disuruh ganti baju, pakai parfum, kayak penampilan berbeda. Orang-orang lain disuruh lewat, si pohon nggak bereaksi, nggak berubah warna auranya. Tapi begitu si orang yang bawa mando kemarin yang melukai itu lewat, nggak bawa apa-apa, diganti semua penampilan. Itu pohon tahu, berubah jadi merah. Seolah tahu, kamu kemarin yang menjalimi aku gitu. Gitu. Ini mengerikan. Jadi artinya mengerikan itu begini ya. Air pun kan bisa bereaksi, Mbak. Itu penelitian Profesor Dr. Masaru Emoto yang membandingkan air Zam-Zam, air di dekat pura, air yang dekat orang sembahyang, orang agama lain, sama air yang diberi kata-kata negatif. Itu beda kristalnya. Air yang paling bagus air Zam-Zam. Karena ribuan tahun kalimah-kalimah thayyibah kan yang diucapkan sekitar Zam-Zam. Itu ngaruh ke afirmasi, Pak. Afirmasi. Saya pernah lihat juga kayak penelitian kalau kita ada 2 pohon. Yang satu kita ucapkan dengan kata-kata baik, afirmasi baik, dan satu kita ejek terus-menerus, pasti perkembangannya berbeda gitu.
Itu saya yakin itu berlaku juga bukan untuk air. Bisa untuk biji lah, biji padi, biji jagung. Satu diucapin subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Pokoknya kalimat-kalimat thayyibah lah ya. Atau bacain murotal gitu ya. Satu lagi kita mohon maaf kebun binatang ya, kita marahi, kita ini kata-kata jelek. Itu coba tanam nanti. Beda hasilnya itu. Yang ucapan baik tadi bakal tumbuh subur. Pasti akan tumbuh subur baik. Ini sama juga sebenarnya kayak manusia Pak ya. Nah. Kalau manusia atau kita punya anak gitu, kita ucapkan kata-kata baik ke mereka, dia pasti bakal tumbuh dengan baik gitu. Tapi kalau kita ucapkan tadi kebun binatang dan sebagainya, dia bakalan jadi anak yang bahasanya menyeleweng gitu kan pada kehidupan gitu. Baik Pak, berarti kalau kita melihat tadi dengan yang Bapak sampaikan bahwa ternyata kita dengan lingkungan ini nggak akan bisa terpisahkan gitu ya. Lingkungannya pasti akan selalu berdampingan. Di mana ada tumbuhan, di situ ada manusia. Bahasanya manusia membutuhkan lingkungan, tumbuhan-tumbuhan tadi, hewan dan hewan fauna pun juga membutuhkan manusia gitu untuk mereka berkembang biak, mereka berkehidupan lah seperti itu. Nah, yang akhirnya saya terpikir Pak, tadi kita sudah membahas juga tentang bahwa kita memberikan ucapan yang baik kepada tumbuhan, kita memberikan sikap yang baik kepada lingkungan, maka secara nggak langsung lingkungan juga akan memberikan dampak yang positif kepada diri kita sebagai manusia. Nah, lalu di sini saya terpikir Pak, tentang keadaan lingkungan ataupun keadaan kehidupan kita di sekitar saat ini yang mana menganggap lingkungan itu nggak penting, bahkan kayak nggak usah jauh-jauh deh, kayak buang sampah sembarangan kayak plastik apa dan sebagainya, kan kita harus bisa membedakan mana sampah yang bisa dikelola ulang, mana yang tidak gitu ya Pak ya, yang organik. Nah di sini Pak, kalau kita melihat seberapa penting aksi hijrah, karena kan kita membahas tentang pentingnya hijrah dalam sumber daya alam. Seberapa penting Pak hijrah untuk kita lakukan saat ini? Iya, ini kan kalau nggak salah masih bulan Muharram ya ini, atau paling nggak kalaupun udah lewat bulan Muharram, kita kan masih ada spirit Muharramnya kan masih terasa ya. Api obor nyala Muharramnya kan masih ada, sehingga memang udah saatnya kita manfaatkan nyalanya spiritnya Muharram ini, yaitu spirit hijrah. Itu yang diajarkan adalah Rasulullah adalah hijrah. Hijrah kalau zaman dulu kan mananya luas ya, secara fisik perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi secara perilaku, secara maknawi itu hijrah sebetulnya adalah merubah, menggeser, mengganti cara kita memperlakukan bumi, cara memperlakukan alam. Nah, apa konsepnya? Sebetulnya ada kaidah umum ya, kaidah usul fikih itu, darul mafasid muqaddamun ala jambil masyoleh. Jadi menghindarkan risiko, menghindarkan mudarat, muqaddamun jauh lebih didahulukan dibanding amal soleh. Jadi mengambil manfaat. Jadi contoh misalnya gini, ketika kita katakanlah Samarinda dikaruniai deposit batu bara, minyak, gas gitu, kan seharusnya yang dipikirkan bagaimana menemukan memahami risikonya kalau dimanfaatkan. Kan itu harusnya duluan di risikonya. Contoh gini aja lah, bank itu. Bank itu kalau kita mau pinjam, biarpun kita orang kaya raya, biarpun pegawai bank tahu kita orang kaya raya, pasti protokol, prosedur risk assessment itu pertama risk assessment, analisis risiko. Padahal tahu, misalkan saya kaya raya, saya crazy rich, tetap prosedur itu dilalui. Kalau enggak, dia dipecat. Atau minimal dapat SP ya, orang banknya tadi. Itu bank yang hanya, mohon maaf, dampaknya di finansial. Bagaimana dengan bumi yang dampaknya ini bisa luas sekali, fatal sekali, dan multi-years dampaknya, tidak hanya setahun 2 tahun, Pak. Coba orang kita nebang pohon ulin kan. Itu kalau untuk menumbuhkan ulin kan paling lambat tumbuhnya, nggak sampai 2 cm per tahun, kurang malah 1 cm per tahun. Itu perlu berapa ratus tahun untuk besar. Sama ketika dibongkar dari batu bara, perlu berapa tahun untuk mengembalikannya. Ya, nah ini, jadi artinya kita ketika dikaruniai anugerah alam itu, kita harus pelajari dulu risikonya. Jadi disimpan dalam arti dikaji dulu metode pemanfaatan yang paling efektif, yang paling banyak manfaatnya, ya tapi sekaligus paling kecil, paling minimal risikonya seperti apa. Kan di dunia tambang kan ada istilah coal bed methane.
Artinya batu baru bisa diambil gasnya, metanya disebut nggak perlu dibongkar-bongkar gitu. Ya. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi risiko dipahami dulu. Artinya jangan langsung diobral, izin gitu kan ya. Jangan langsung tiba-tiba itu dulu. Jadi langsung eksploitasi gitu ya. kan. Nah, berarti harus safe dulu. Hierarkinya itu safe dulu, disimpan dulu. Kedua, study it, diilmui dulu. Ini harus kita pelajari betul. Ini pemanfaatan ini, terus nanti penerima manfaatnya siapa aja yang harus dipastikan dapat. Minimal masyarakat sekitar, pemerintah daerahnya, dan baru meluas ke ini. Kalau sekarang kebalik, diambil, diizinkan oleh pusat, dikirim dulu ke pusat, baru dikembalikan. Hampir 1.000 triliun dari tambang Kaltim yang tiap tahunnya dikirim, yang kembali berapa? Nggak sampai 100 triliun. Jadi di sistem menurut saya kebalik. Ya, jadi yang terakhir baru setelah tahu ada potensi, ada ilmunya, mana yang paling risikonya paling rendah, ya, paling minimal, maka baru pemanfaatan. Jadi save dulu, study, baru use. Ini yang menurut saya lebih dekat dengan kaidah tadi Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masalih. Jadi penghindarkan mudorotnya itu kena. Nah, kalau kita coba refleksi balik ketika kewenangan tambang masih ada di kabupaten kota, Samarinda di belakang rumah saya di Sambutan itu ada izin tambang, nggak sampai 200 meter dari rumah saya. Wah, dekat ada izin tambang, bahkan ada korban jiwa. Nah, langsung diobral, ada 60 sekian, hampir 70 izin di seluruh Samarinda waktu itu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau ada bencana banjir, ada dampak polusi yang kita nggak tahu sampai sekarang, pasti merasakan ya, kena dampaknya itu, kena debunya, belerangnya dan sebagainya macam. Nah, yang menariknya terakhir ini yang memperhatikan, udah puluhan anak meninggal di lubang tambang. Itu ada yang mengatakan 53 jiwa, ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 40, tapi korban jiwa ini satu pun berharga. Nyawa manusia ini, Mbak. Betul. Cuma berdarah aja lah, meninggal 3 orang atau lebih, itu udah KLB. Nah, ini meninggal puluhan, nggak ada KLB. Artinya kita sebetulnya tadi itu, karakter kita ini karakter masih pro modal, pro kapitalisme. Nah, pertanyaannya juga, kita ini kan mayoritas Muslim. Kan tadi pertanyaan Mbak Fatimah valid. Lalu kayak apa Islam konsepnya? Ya tadi, asalnya perbaikan, ya, terus istiqmar, memakmurkan, terus semua alam ini udah bertasbih. Masa kita orang barang benda yang sedang bertasbih mau kita ganggu? Nggak mungkin. Jadi konsep itu yang menurut saya harus ditanamkan ya, menjadi prinsip hidup gitu, ditanamkan menjadi nilai-nilai. Nah, itulah hijrahnya. Jadi hijrahnya ke depan adalah sekarang bagaimana mendorong, menggali, menemukanali praktek-praktek yang risiko kalau sebut risiko pasti 2 ya, risiko terhadap alam maupun risiko terhadap manusianya. Yang paling minimal risikonya mana gitu. Jadi nggak boleh hanya kayak jumut gitu ya, nggak ada ijtihad, nggak ada perubahan. Kita harus melakukan pembaruan. Yaitu dengan pembaruan itulah kita akan harus hijrah. Nggak bisa, Mbak. Kalau dengan cara-cara seperti ini dipertahankan terus, itu tadi ibaratnya kita sedang mendorong bumi menjadi pasien yang sedang dalam proses harus dirawat di IGD, dirawat di ICCU, bukan ICU ya. Jadi ICCU yang ibarat ini. Karena kalau nanti sudah, jangan sampai menunggu ada korban banyak, populasi nyamuk meledak, terus akhirnya berbagai jenis penyakit meledak juga, akhirnya kewalahan. Itu sudah situasi yang sudah melebihi ambang batas kemampuan manusia, itu akan kolaps kita. Dan pasti dampaknya kan korban jiwanya akan besar sekali. Lebih banyak lagi dampaknya. Lebih banyak lagi gitu. Jadi dan ini tidak main-main. Ini sekarang kita sedang merasakan hawa panas El Nino ini. Ini seharusnya menjadi penggugah, menjadi pengingat bahwa siapapun kita punya tanggung jawab terhadap bumi ini, terhadap alam ini. Karena apa? Karena ayat tentang Khalifatul Qiyad bukannya untuk kepala daerah, bukan untuk DPRD, tapi untuk semuanya. Tentu disesuaikan dengan kewenangan dan tugas fungsi masing-masing. Kalau ulama ya mengajak, berdakwah, ngajak orang untuk peduli lingkungan. Karena lingkungan atau bumi kita ini sedang tidak baik-baik. Udah mulai demam, udah mulai flu, udah mulai batuk-batuk ya. Ini kan batuk-batuk udah di Kolombia, Venezuela yang barusan ada gempa bumi. Itu udah mulai batuk-batuk itu. Itu sebetulnya harus dibaca bahwa
ini ayat-ayat kauniyah sedang bergerak ini. Iya. Jadi kita harus cerdas menangkap sinyal-sinyal ayat-ayat kauniyah ini untuk melakukan refleksi, Iya. baru perubahan. Terus yang kedua, kalau bisa berharap sih ya tokoh-tokoh agama apapun agamanya kita melakukan semacam apa ya kayak taubat ekologi gitu. Melakukan taubat yang artinya kita menyadari kita salah dalam cara mengelola alam. Misalnya memperlakukan alam ini tidak seharusnya seperti sekarang ini. Jadi kita harus mengakui, taubat kan harus mengakui itu intinya. Betul, Pak. Yang kedua untuk kembali ke cara-cara Islam. Apapun sebut tekniknya silakan, nggak perlu pakai bahasa Arab. Tapi yang penting nilai dasar, prinsip-prinsip dasar, ya itu yang kita jalankan. Prinsip dasar apa itu tadi? Bumi itu mitra spiritual karena dia sedang bertasbih. Yang kedua, bumi itu memberi kehidupan pada kita. Iya. Bumi itu nggak ada kita hidup dia. Tanaman tuh udah dibiarin hidup di hutan dulu sebelum ada manusia hidup aja. Binatang hidup di hutan. Ya, terus binatang tadi bantu menyebarkan biji, nggak rusak. Tapi begitu manusia ada, jadi kalau lihat di peta Kalimantan, Mbak ya, peta tutupan hutan itu, kerusakan itu mulai dari tahun 90 tuh. Jadi alam ini kan ibaratnya kayak tubuh manusia, dia punya bagian-bagian tertentu dari tubuh itu yang harus dilindungi. Di manusia namanya aurat. Auratnya perempuan sama aurat laki berbeda. Iya. Alam itu juga sama, bagian-bagian tertentu dari alam ini harus tetap dijaga hutannya. Itu auratnya. Namanya bisa taman nasional, bisa hutan lindung, bisa takara alam, bisa ruang terbuka hijau kota, atau apa namanya. Tapi kayaknya itu harus ada, karena fungsi tadi dia menyerap racun, mengeluarkan oksigen. Bayangin tuh, racun dari paru-paru kita ini dikeluarkan di hirup mereka, terus kita dikasih oksigen coba. Dan kita nggak berterima kasih. Mbak Fatima pernah nggak terima kasih sama tanaman, sama pohon di sekitar rumah? Belum, Pak. Coba manusia tuh fitrahnya kalau panas terik itu, kalau parkir coba milih tempat panas atau tempat yang ada naungan Pasti pohon. yang ada teduhannya, naungan. Mohon maaf, biar dia nggak sekolah pun, Iya. biar dia bungul sekalipun, dia fitrahnya tarik teduh. Kan dia bermitra dengan tanaman, dengan alam. Seharusnya manusia itu secara fitrah itu harus bermitra. Nah ya, terkadang manusia ini, kita ini ngerasa kayak apa ya, sombong terhadap tumbuhan. Iya. Padahal tumbuhan tadi yang bahasanya memberikan kita apa ya, seharusnya kita tawadu terhadap tumbuhan tadi. Iya. Karena tumbuhan tadi bahasanya ketika kita kepanasan, dia memberikan kita tempat teduh yang nyaman. Iya. Kayak gitu. Tumbuhan itu kita tidur, dia nyerap udara kotor di kota ini, kayak paru-paru. Iya. Kita lagi tidur, kita lagi kerja, dia juga tetap sama menyerap tugasnya itu. Menyerap. Karena sekarang Allah dikasih tugas itu menyerap polusi, terus memproduksi oksigen. Gitu. Jadi kita seharusnya tahu diri deh gitu loh. Akhirnya tanpa mereka nggak ada oksigen, kita malah bisa hidup. Itu kayak pakai logika sederhananya gitu. Iya, betul. Terus yang kedua, ketika dia terus-menerus memberi kita oksigen, kita pernah nggak berterima kasih? Nggak pernah. Saya itu loh baru-baru aja paham soal beginian. Iya. Kalau masuk ke hutan itu kalau di Jepang itu ada istilahnya mandi hutan atau sorinjiku, nanti bisa dicek di Google itu. Mandi hutan. Mandi hutan. Jadi ternyata hutan itu ada gelombang-gelombang elektromagnet, selain tadi oksigen. Itu yang sebetulnya bisa mengurai, bisa detoksifikasi lah bahasa singkatnya. Jadi orang itu kenapa kalau ke hutan, melihat air jernih, Iya. lihat danau itu Kita merasa tenang. Betul. karena feedbase-nya itu feedbase penyembuhan, feedbase detox, membuang kotoran, buang racun. Tapi begitu masuk kota, feedbase-nya kan berantem tuh. Ya. Wah, yang di lalu lintas lah, yang di ini kayak apa ya, kompetisi gitu. Iya. Kalau di hutan tentu. Bawaannya ruwet kalau di kota gitu, Pak. Iya, kalau di hutan itu gelombangnya alfa, kalau di kota itu gelombangnya beta, gelombang otaknya. Iya. Beta itu bete, hujan marah, kesal gitu ya. Kalau di hutan alfa, tenang. Nah, orang kusuk itu gelombangnya alfa. Jadi kalau makin banyak tanaman itu kan membantu kita oksigen, yang kedua membantu kita menyetel gelombang otak kita ke arah alfa. Sehingga sholat di hutan sama sholat di kota yang Berbeda. bising itu berbeda. Saya merasakan betul kalau sholat di hutan itu rasanya beda deh. Nggak usah dibayangkan kata-kata, beda. Itu kayak merasa, wih, ini semuanya juga sedang bertasbih nih, bukan hanya manusia ya. Lu jangan sombong, malah tasbihnya lebih konsisten, tasbihnya si tanaman sama binatang dibanding manusia, ya kan? Gitu. Betul, Pak. Jadi
kita harus berani mengevaluasi kebijakan, perilaku kita ya. Semua lapisan, tidak hanya pemerintah, tidak hanya wakil rakyat, tidak hanya tokoh agama, semua kita perlu merubah, perlu merefleksikan, mengakui bahwa cara kita memperlakukan alam itu udah zalim, dan sebelum terlambat kita harus segera mengambil jalan taubat. Itu ya menurut saya. Taubat, karena dengan taubat lah Allah akan menolong kita. Kan beri banyak ayat kan, kalau kita semaksiat apapun, tapi kalau kita sadar, kita taubat, tidak mengulang lagi, insya Allah pertolongan Allah terdekat. Ya, berarti sebelum terlambat ya. Jadi. Ya, berarti menarik tadi Pak. Berarti langkah awal yang harus kita lakukan adalah bertaubat, menyadari bahwa ternyata selama ini kita belum menyentuh ranah itu tadi, menyadari lingkungan adalah bagian daripada kehidupan kita, dan kita walaupun bahasanya yang kayak tadi kita ceritakan Pak ya, bahwa kita bukan orang yang mengeruk bumi, kita bukan orang yang menjual hasil bumi, tapi setidaknya kita yang merasakan lingkungan kita itu bisa memaknai bahwa lingkungan itu juga perlu andil kita gitu ya, bukan hanya orang-orang tertentu, tapi dari kita sendiri. Semua, karena ayatnya ini berlaku untuk semua. Soal nanti yang berbuat jahat, berbuat ini ada urusannya dengan Allah. Urusan nanti akuntansi amal soleh maupun amal salahnya ada di Allah. Tapi kita punya kewajiban, punya panggilan moral untuk siapapun kita, karena ayat ini ayat Khalifatul Fikra itu enggak umum, nakiroh, tidak marifah isimnya kan. Jadi kita semua kena tugas itu dari Allah itu. Nanti pasti ditanya kan, ini waktu hidup lah aku kan hanya ustadz. Aduh, udah mengajak belum ke kebaikan? Belum ya Allah. Aku ngajak surga neraka aja, nggak ngajak masalah lingkungan. Saya kan seperti itu. Kan ditanyain sama, waktu kamu jadi kepala daerah dulu ngapain? Aku mengeluarkan izin ya Allah. Ya sudah, silakan temui malaikat Malik sana. Semuanya akan dipertanggungjawabkan Pak. Semua dipertanggungjawabkan. Tapi selama ruang waktu dunia ini, kita harus melakukan sesuatu tadi. Harus mengajak sebanyak mungkin orang, seluas mungkin pihak untuk sama-sama mari kita perbaiki cara-cara berhubungan dengan bumi atau dengan alam ini. Iya, oke Pak. Dan terakhir nih Pak, setelah tadi panjangnya cerita kita dan sharing kita ya Pak seputar ancaman pemanasan bumi dan pentingnya kita untuk hijrah dalam mengelola SDA, apa harapan Bapak terhadap keadaan lingkungan kita saat ini khususnya di Kalimantan Timur Pak? Iya. Saya berharap ke semua pihak ya, baik generasi milenial, generasi kolonial, generasi tua, dan apapun profesinya, kita harus mulai sadar bahwa bumi nggak bisa lagi terus-menerus kita perlakukan seperti saat ini. Kita harus merubah cara kita memperlakukan bumi. Kalau kita tidak merubah, maka dalam batas tertentu, pada fase tertentu, nanti kalau bahasa Inggrisnya, it is too late to recover. Ini nanti akan menjadi sudah sangat terlambat, yang adanya penyesalan, kerusakan akan luar biasa masif, korban jiwa akan luar biasa besar. Ya, saat ini aja dengan panas yang baru beberapa derajat naik, ya di Eropa itu ada 34.000 sudah per bulan lalu. Nah, kita bisa bayangkan kalau terus suhunya naik terus, akan berapa ribu jiwa lagi yang harus jadi korban gitu. Sama juga dengan perizinan tambang-tambang ya, kalau di kasus kita di rumah kita Kaltim ini, itu juga sama. Itu bagi kita evaluasi risiko-risiko apa saja terkait bumi ini, terkait alam yang di Kaltim ini, dan perlu tindakan apa untuk merubahnya itu. Ya tentu kalau yang di DPR paling tidak misalkan bisa mendorong adanya peraturan daerah, ada aturan yang mendorongnya. Artinya seberapa kecil pun langkah itu untuk perbaikan itu penting. Jangan merasa bahwa, loh aku ini kan hanya petani, loh kalau petani itu rajin membuat konten, membuat ini kan lama-lama menyadarkan banyak orang. Aku ini kan dosen, aku ini guru, justru itu dia punya audiens kan? Betul Pak. Punya audiens siapapun ini. Jadi filosofinya adalah kita harus menjalankan SK-nya Allah, SK sebagai manajer bumi gitu. Semuanya kita manajer, keren loh. Jabatan manajer loh, nggak ada pengangguran. Dalam konteks hubungan dengan bumi dengan alam, kita semua dapat SK dari Allah.
SK tanda petik loh ya, bukan Iya. bahwa kita SK kita sebagai manajer Khalifatul Fiat, manajer pengelola bumi. Apapun ibu rumah tangga bisa memberi contoh bagaimana memilah sampah plastik, sampah metal, sampah organik. Sampah organik bisa dikelola menjadi pupuk, bisa diolah menjadi pakai maggot atau pakai apa, dan sampah plastiknya bisa dijual di bank sampah. Sehingga dari setiap rumah tangga kalau melakukan itu, maka akumulatif itu akan jadi gerakan yang terasa itu. Sampah plastik berkurang, sampah ini, jadi semuanya dari sampah menjadi berkah karena ada nilai rupiahnya kan. Sekarang sampah itu ada harganya. Ya, Nah, di beberapa negara malah sampah itu dijadikan pembangkit listrik. Kan Samarinda kapan itu saya dengar mau belajar dari Belgia atau dari mana itu yang pembangkit listrik dari sampah. Bahkan Jadi menjadi ini bahan untuk membangun rumah sekarang. Iya, iya. Baik. Jadi kita harus orientasi yang ke meminimalkan risiko tadi. Karena apa? Karena tugas kita SK dari Allah itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban kita sebagai manajer ini. Masya Allah, baik. Berarti dari closing statement ini benar-benar sangat luar biasa ya Pak bahwa kita ini mungkin selama ini kita berpikir bahwa menjaga bumi itu adalah tugas pemerintah, tugas perusahaan, dan tugas para aktivis lingkungan. Padahal kita semua memiliki peranan yang sangat penting ya, dimulai dari diri kita sendiri, dan mungkin hijrah yang tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar, tapi bisa kita mulai dari bagaimana kita memanfaatkan air, menggunakan air, listrik ya Pak ya, terus juga makanan, barang-barang yang ada di sekitar kita itu merupakan langkah kecil yang bisa kita lakukan teman-teman. Dan karena bumi ini bukan sesuatu yang bahasanya hanya tempat tinggal, karena bumi ini adalah amanah yang harus selalu kita jaga. Dan semoga sharing kita hari ini memberikan manfaat untuk kita. Amin. Dan juga para audiens yang menonton podcast ini. Dan ini adalah langkah awal kita untuk mempelajari dan memaknai hidup tentang arti lingkungan yang ada di sekitar kita. Baik Bapak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak atas waktunya dan sudah berkenan untuk sharing di podcast MUI Kaltim. Semoga ini juga menjadi langkah awal lembaga pemulihan lingkungan hidup ini untuk bisa bersama-sama kita bersinergi untuk terus menyadarkan diri kita dan juga lingkungan sekitar kita bahwa lingkungan itu perlu peran kita dalam berkehidupan. Karena kalau kita tidak memaknai ataupun tidak peduli terhadap lingkungan, maka yang kena dampak besarnya adalah diri kita sendiri. Baik, teman-teman, berakhir sudah kita untuk di podcast kali ini, dan kita akan jumpa lagi di podcast selanjutnya bersama saya, Fatimah, selaku host pada hari ini, bersama MUI Kaltim, menguatkan akidah, menebar hikmah, merajut ukhuwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.